17 Agustus 1945. Buat kita, tanggal itu sakral. Hari di mana kita teriak merdeka, bebas, dan lepas dari penjajahan. Tapi, kalian tahu nggak? Di tahun yang sama persis, di tanggal yang sama persis, dan di belahan bumi lain, George Orwell merilis sebuah buku tipis yang isinya seperti meramal nasib bangsa kita yang baru merdeka. Buku itu judulnya Animal Farm, dan percayalah, ini bukan dongeng sebelum tidur, tapi ini adalah blueprint kegagalan sebuah revolusi. Halo netizen, kali ini saya akan mengajak kalian untuk membedah tentang kenapa sih setiap kali kita ganti rezim rasanya kok kayak sama aja ya? Kenapa Ratu Adil yang kita tunggu justru ujung-ujungnya malah menjadi raja yang zolim? Kita akan bedah ini pakai logika politik dan sedikit psikologis kekuasaan lewat kacamata Animal Farm. Nah, simak sampai habis karena saya yakin ini sangat relate dengan apa yang kalian rasakan sekarang. Oke, kita masuk ke dalam ceritanya. Lokasinya ini ada di Manor Farm dan pemiliknya adalah seorang manusia bernama Mr. Jones. Ini orang toksik parah, udah pemabuk, korup, nggak ngurusin rakyat. Maksud saya itu hewan ternaknya ya. Hewan-hewan di sana hidup sengsara, kerja rodi, bahkan jatah makan pun disunat. Kalian bayangin, kalian kerja rodi nih, tapi hasil keringat kalian malah diambil buat orang lain. Dan kalian cuma dapat ampasnya aja. Terdengar familiar bukan? Ya, ini adalah kondisi kolonialisme. Atau mungkin kondisi kita sebagai kelas pekerja di Indonesia hari ini. Lalu muncullah sang visioner, babi tua yang namanya Old Mayor. Dia punya ide, dan idenya itu sangat mulia. Semua hewan adalah setara. Sayangnya, Old Mayor mati sebelum revolusi terjadi. Kemudian dia ninggalin visi itu ke dua babi muda, dan dua karakter inilah yang akan menjadi tonggak cerita kali ini. Nah, yang pertama itu si Snowball. Dia ini pinter, jago orasi, visioner, dan pengen bikin kincir angin untuk pembangkit listrik dan biar kerjaan makin enteng. Ya, tipe pemimpin idealis lah. Dan kedua, itu Napoleon. Ya, kita bisa sebut dengan si gemoy yang haus akan kekuasaan. Singkat cerita, Jones lupa ngasih makan. Kemudian hewan-hewan pada ngamuk, revolusi pecah, Jones diusir, dan Manor Farm itu resmi diambil alih dan berganti nama jadi Animal Farm. Nah, mereka bikin konstitusi baru yang mereka sebut dengan 7 perintah. Tapi, poinnya itu sebenarnya masih sama. Semua hewan adalah setara. Awalnya indah, euforia, sama kayak kita ngerayain tahun 45 atau tahun 98. Kita ngerasa kayak, wah, iblisnya udah pergi nih. Dan sekarang kita bakalan hidup enak. Tapi, kita lupa tentang satu hal fundamental soal sifat dasar kekuasaan. Power tends to corrupt. Dan kekuasaan yang absolut, ya kalian tahu lah ya kelanjutannya gimana. Nah, pasca revolusi, makin memanas kan kondisi di elit politik. Tapi, sebelum kita masuk ke intrik politiknya, saya akan ajak kalian untuk bedah dulu karakter-karakternya. Karena Orwell ini jenius, dia nggak sembarangan milih hewan. Dan ini adalah archetype sosiologis masyarakat kita. Yang pertama, para babi, elit politik, dan birokrat. Mereka ini paling pinter, paling jago ngomong, tapi paling males kerja fisik. Kerjanya cuma rapat dan mikir. Ini adalah representasi elit yang merasa berhak dapat privilege karena beban pikiran mereka yang berat. Yang kedua, anjing, aparat dan penegak hukum. Dididik terpisah dari kecil dan diajarin cuman buat patuh sama satu Tuhan. Bukan patuh sama kebenaran, tapi malah patuh sama yang ngasih makan, alat pukul penguasa. Yang ketiga, domba, masa fanatik dan juga buzzer. Nggak punya nalar kritis dan biasanya cuma ngulang slogan rame-rame. Kalau besok slogannya diganti, ya mereka bakal ikut ganti tanpa nanya. Yang keempat, Moses si Gagak, institusi agama atau penjual mimpi. Dia ini nggak kerja, tapi cerita terus soal gunung permen gula yang ada di atas awan. Surga. Fungsinya, ya biar rakyat yang lagi lapar dan lagi disiksa itu tetap tenang karena dijanjiin kebahagiaan di afterlife-nya. Yang kelima, Benjamin Sickledine, intelektual apatis. Dia pinter, dia tahu semuanya bakal gagal. Dan dia juga tahu kalau babi itu korup. Tapi dia diem aja, dia sinis dan bilang semua rezim sama aja. Dan ini bisa jadi saya ataupun kalian yang udah capek sama politik dan kemudian milih untuk golput. Pasca revolusi, konflik memanas antara si Snowball yang idealis, yang pengen bangun kincir angin buat pembangkit listrik, dengan Napoleon yang otoriter. Yang sebenarnya dia itu nggak jago debat kayak si Snowball. Tapi dia ini mainnya senyap. Dia ambil 9 anak anjing, kemudian dia didik di ruang tertutup. Pas Snowball lagi pidato keren soal program kerja dia yang kincir angin,
Napoleon cuman siul. Dan boom, tiba-tiba 9 anjing keluar, ngejar Snowball, dan akhirnya ngusir dia dari peternakan. Demokrasi, death. Oposisi, gun. Dan anjing-anjing ini adalah representasi alat negara yang dipakai untuk melindungi kekuasaan, bukan untuk melindungi rakyat. Jadi kalau kalian nanya kenapa aktivis hilang, kenapa yang vokal dibungkam, ya kalian tahulah siapa yang megang rantai anjingnya. Nah, di antara para babi ada satu yang spesial, namanya itu Squealer. Dia ini karakter paling brengsek tapi krusial. Dia ini jubir, humas, buzzer. Tugas dia cuma satu, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Pas susu diambil para babi, dia bilang, itu nutrisi otak buat kami. Emang kalian mau Jones balik lagi? Dia pakai data statistik palsu. Dia mainin fear mongering. Dia nakut-nakutin rakyat pakai hantu masa lalu biar rakyat diem dan bersyukur sama kemiskinan mereka. Tapi yang bikin saya sedih itu adalah si Boxer. Dia ini kuda pekerja dan merupakan representasi dari rakyat kecil yang polos, kerja keras, taat pajak, dan sandwich generation. Mantra dia cuma 2, aku akan bekerja lebih keras dan Napoleon selalu benar. Dia pikir kalau dia bekerja lebih keras, ya negara bakal makmur. Tapi ternyata salah besar. Pas dia sakit karena kecapean, Napoleon bilang bakal bawa dia ke rumah sakit. Tapi mobil yang jemputnya itu tulisannya tukang jagal. Boxer dijual, Pak. Dan lebih parahnya lagi, hasil penjualannya itu dibeliin miras untuk para babi berpesta. Tahun berganti, babi-babi mulai jalan pakai 2 kaki, pakai baju, dan bawa cambuk. Dan konstitusinya itu diubah diam-diam malam-malam. Dari semua binatang setara, jadi semua binatang setara, tapi beberapa lebih setara dari yang lain. Rakyat ngelihat ke babi, terus ke manusia, ke babi lagi, terus ke manusia lagi. Dan pada akhirnya mereka sadar kalau mereka itu udah nggak bisa bedain lagi mana yang babi, mana yang manusia. Ini bisa jadi bahan refleksi buat yang fanatik sama tokoh politik. Karena sebenarnya suara kita itu nggak pernah benar-benar didengar oleh para elit. Jadi apa poinnya? Apakah kita harus pesimis? Orwell nulis ini 17 Agustus 1945 bukan buat nakut-nakutin, tapi buat ngingetin bahwa kemerdekaan itu bukanlah akhir. Itu adalah pintu gerbang. Kalau kalian nggak mau peternakan kita ini berakhir kayak di buku itu, berhentilah jadi domba yang cuma bisa ngikutin kata buzzer. Dan juga berhenti jadi boxer yang cuma bisa kerja buta tanpa nanya. Didik diri dan pakai nalar kalian. Karena satu-satunya cara ngelawan tirani adalah tetap waras di tengah orang-orang yang gila.